Swastiastu. Oke, berjumpa lagi bersama Ibu Ina Sukma. Dengar nama Ibu, selalu ingat math is fun. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu transformasi. Nah, transformasi itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah refleksi. Pakai warna lain ya. Ya, pertama itu adalah refleksi. Yang kedua itu adalah translasi, dan yang ketiga adalah rotasi, dan yang keempat adalah dilatasi. Jadi transformasi itu ada 4. Pertama itu refleksi. Refleksi itu sama dengan pencerminan. Terus yang kedua itu translasi, itu sama dengan pergeseran. Yang ketiga rotasi. Rotasi itu adalah perputaran, dan dilatasi itu adalah pembesaran atau pengecilan. Nah, kalau refleksi seperti ini contohnya. Lebih jelasnya akan Ibu jelaskan lagi. Ini translasi, pergeseran, dan ini rotasi, perputaran, dan ini dilatasi, pembesaran atau pengecilan. Seperti itu. Nah, untuk pertama ini kita akan membahas tentang pencerminan atau refleksi. Nah, salah satu contoh pencerminan atau refleksi itu adalah seperti ini, yaitu pencerminan bangunan pada air. Nah, pernah kan kalian kalau berdiri dekat air, ada cahaya dan sebagainya, pasti bayangan kalian ada pada air. Nah, ini juga contoh salah satu pencerminan pada kehidupan sehari-hari, di mana yang bangunan asli ini adalah bendanya, dan yang di bawah yang terlihat pada air ini adalah bayangannya, dan media cerminnya berupa air, seperti itu. Nah, yang ini yang kalian pasti sering lakukan setiap pagi atau setiap saat, yaitu bercermin. Kalian sendiri adalah benda aslinya, yang ada di cermin adalah bayangannya, perantaranya adalah cermin, seperti itu. Nah, kalau dalam matematika biasanya seperti ini kondisinya. Misalkan jajar genjang PQRS itu dicerminkan terhadap suatu cermin, yaitu garis alfa, sehingga menghasilkan bayangannya P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Jadi yang ini adalah bendanya, yang garis alfa ini adalah cerminnya, dan yang sebelah kanan itu adalah bayangannya. Seperti itu. Bisa ya dipahami? Nah, selanjutnya, jadi apakah sifat-sifat yang kalian dapat temui dari ketiga contoh ini, dari kondisi pencerminan atau refleksi? Ya, pertama yaitu adalah bentuk dan ukurannya dari benda asli dan bayangannya. Bentuk dan ukurannya selalu sama. Ini jajar genjang. Ukurannya pun selalu sama, panjang, lebar, luas, lilinnya selalu sama. Itu adalah sifat dari pencerminan. Nah, yang kedua, jaraknya selalu sama ke cermin. Jadi jarak benda ke cermin dengan jarak bayangan ke cermin selalu sama. Coba kita lihat, misalkan kita ambil dari titik ujung R-nya ya. R ke cermin itu 1, 2, 3, 3 satuan. Kalau R aksen ke cermin kita lihat 1, 2, 3, 3 satuan juga. Jadi dilihat dari titik ujung R ke cermin, R aksen ke cermin itu jaraknya sama. Kalau mulai dari S
ke cermin, S aksen ke cermin juga pasti akan sama. Begitu juga P aksen, Q aksen. Jadi jarak benda ke cermin atau jarak bayangan ke cermin selalu sama. Nah, yang ketiga, saling berhadapan. Jadi, kalau kita bercermin muka, berarti yang kelihatan pasti muka, itu yang berhadap-hadapan. Seperti ini. Ini depan cermin adalah RQ. Berarti bayangan yang di depan cermin juga R aksen, Q aksen. Jadi berhadap-hadapan seperti itu. Oke, bisa dipahami untuk sifat bayangan. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa refleksi atau pencerminan merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan. Mana sifatnya? Yang tadi ini, yang 3. Dari titik-titik yang dipindahkan. Jadi memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat-sifat tadi, yaitu bentuk dan ukuran yang sama, jarak antara benda ke cermin dan bayangan ke cermin sama, dan antara bayangan dan bangun asli saling berhadapan. Itu dia tadi. Nah, ini dia. Misalkan kita mau melakukan pencerminan terhadap suatu titik P, X, Y. Nah, media cerminnya ada banyak. Bisa sumbu X, bisa sumbu Y, bisa titik asal 0,0, bisa garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X, Y sama dengan H, Y sama X sama dengan H. Jadi ada banyak cerminnya. Nah, kalau dia cerminnya sumbu X, bendanya X, Y akan menghasilkan bayangan P aksen X, min Y. Seperti itu. Jadi ini P-nya, ini P aksennya. Ini benda, ini bayangan, dan ini cerminnya. Nah, ini semua P aksen ya. P aksen. Dengan cermin yang berbeda-beda. Salah satu benda, cerminnya beda-beda, bayangannya juga berbeda-beda. Seperti itu. Nah, kok mau ditulis lengkap seperti ini. Jadi, suatu benda P atau titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan P aksen X, min Y. Seperti itu. Nah, jadi ini yang disebut dengan X aksen, ini disebut dengan Y aksen. Jadi X aksennya tetap X, Y aksennya adalah min Y. Begitu juga seterusnya. Tuh. Ya, silakan dipahami ini ya. Oke. Selanjutnya, nah, contoh soal. Di sini ada contoh soal, tentukanlah bayangan hasil refleksi trapesium di EFQ terhadap titik asal, di mana D-nya 4,0, E-nya min 2,4, F-nya min 2,3, dan G-nya 4,3. Nah, di sini tahap awal kita harus mencari yang diketahui. Jadi yang diketahui adalah sebuah trapesium di EFQ dengan D-nya 4,0, E-nya min 2,4, F-nya min 2,3, dan G.G-nya 4,3. Selanjutnya yang ditanya adalah hasil refleksi dari trapesium di EFQ. Jadi bisa kita simpulkan dengan D aksen, E aksen, F aksen, G aksen. Seperti itu. Nah, penyelesaiannya. Ya, tahap pertama kita mau lihat, dia mau cari dulu rumusnya. Dia refleksi terhadap titik asal. Seperti itu. Ingat lagi kembali tadi tabel yang Ibu tampilkan. Refleksi terhadap titik asal berarti rumusnya adalah ini kan. Bendanya X, Y, medianya atau cerminnya adalah titik asal yaitu 0,0, sehingga bayangannya atau P aksennya menjadi min X, min Y, tabel yang tadi.
Jadi kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X, beda lagi yang ini, rumusnya ini. Kalau terhadap sumbu Y beda lagi, terhadap cermin yang lain beda lagi. Karena ini terhadap titik asal, jadi ini dia rumusnya. Seperti itu. Ingat lagi yang ini. Nah, yang ini terhadap titik asal. Ya, jadi yang dipakai adalah rumus yang ini. Seperti itu. Nanti kalau terhadap sumbu Y ya rumusnya yang ini. Kalau terhadap garis Y sama dengan X ya yang ini. Oke, yang kita pakai sekarang adalah yang ini. Seperti itu. Oke. Karena dia soalnya adalah terhadap titik asal. Ya, kita kembali ya. Dengan rumus yang ini berarti kita harus cari satu-satu dulu. Titik D gimana jadinya, E gimana jadinya, F gimana, G gimana. Pertama untuk D. D itu 4,0. Harus menjadi min X, min Y. Berarti ini 4-nya menjadi min 4, 0, min 0 tetap 0. Seperti itu. Terus selanjutnya untuk E. Untuk E min 2,4. Min 2 min jadi 2. 4 min jadi min 4. Karena rumusnya ini ya. Ini rumusnya. Berarti X aksennya itu adalah min X. Y aksennya adalah min Y. Itu dia. Selanjutnya untuk F. Untuk F titiknya min 2, min 3. Min 2 min X. Min jadi plus. Min 3 min Y. Min jadi plus. Jadi F aksennya 2,3. Nah, selanjutnya untuk G. G titiknya 4, min 3. 4 min X. Min jadinya min 4. Min 3 min Y. Min jadi 3. Nah, jadi ini dia jawabannya. Sehingga D aksen, E aksen, F aksen, G aksen adalah ini. Nah, gambarnya seperti apa? Kita coba lihat. Nah, kita buat sumbu simetri atau sumbu koordinat. Nah, ingat isi X, Y. Seperti itu. Nah, kita coba buat dulu trapesiumnya. Pertama kita letakkan titik D 4,0. Letakkan titik E min 2,4, titik F min 2, min 3, titik G 4, min 3. Setelah semua titiknya diletakkan pada posisi yang benar, kita hubungkan masing-masing. D, E, F, G, H. Nah, jadilah sebuah trapesium. Trapesium ini yang selanjutnya direfleksikan terhadap titik asal. Nah, ini dia titik asal. Ini cerminnya, yang merah ini cerminnya. Nah, jadi satu-satu D dicerminkan terhadap titik asal. Iya, sehingga menghasilkan D aksen. Ingat tadi, kalau kita mau menggunakan gambar, berarti kita berorientasi dengan 3 sifat tadi. Jaraknya yang sama. Nih, lihat jaraknya sama. 4 satuan ke cermin, dari bayangannya juga 4 satuan. Sehingga titiknya di sini. Ukurannya sama. Kalau titik pasti ukuran dan bentuknya sama. Berhadap-hadapan. Ya, ini saling berhadap-hadapan. Seperti itu. Bisa, sehingga di aksennya di sini. Selanjutnya yang E. Yang E dicerminkan terhadap ini, terhadap yang merah, titik asal. Iya, ternyata di sini E aksen. Berhadap-hadapan, ukurannya sama, jarak benda ke cermin, bayangan ke cermin sama. Yang F, iya, jadi F aksen. Yang G jadi G aksen. Sama ya. D aksen sama, E aksen sama, F aksen sama, G aksen sama. Sudah ketemu keempat titik dari bayangannya, dia tinggal dihubungin. D aksen, E aksen, F aksen, G aksen. Nah, jadilah trapesium. Trapesium bayangannya. Jadi yang hitam ini adalah benda aslinya, yang merah ini adalah cerminnya, dan yang hijau ini adalah bayangannya atau hasil refleksinya. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak?
Nanti kalau dia berupa garis, berarti hanya ada 2 titik ujung. Misalkan garis DE. Ya, kita buat aja 2 titik. Refleksikan buat gambarnya. Kalau 1 titik ya hanya 1. Jadi di transformasi ini dalam matematika bisa berupa titik, bisa berupa garis, bisa berupa bidang. Seperti itu. Nah, coba kita lihat sekarang dengan menggunakan GeoGebra. Kita di sini mencoba menggunakan GeoGebra. Kita mencoba menggunakan GeoGebra menyelesaikan Choso yang tadi. Pertama kita buat titik-titiknya dulu. Titik D, berarti titik D sama dengan D besar ya, kurung 4,0. Terus titik E sama dengan kurung min 2,4. Enter. Titik F sama dengan min 2,-3. Enter. Titik G sama dengan kurung 4,-3. Sudah dapat titik D, E, F, G. Sekarang kita hubungkan dengan poligon. Pilih poligon. D, E, F, G, H. Seperti itu. Nah, kita dapatkan di sini suatu poligon atau trapesium D, E, F, G. Nah, selanjutnya kita buat cerminnya, yaitu titik asal O sama dengan 0,0. Enter. Kurung 0,0. Enter. Nah, sekarang kita cerminkan. Untuk mencerminkan kita pakai ini. Di sini ada refleksi terhadap garis, terhadap titik. Nah, kita kan refleksinya terhadap titik. Nanti kita pilih yang ini. Kita pilih poligonnya. Di sini kan namanya Q1 poligon, terus cerminnya. Ya, dapatlah kita. Jadi ya Ibu ubah warna ya. Oke, yang hijau misalkan. Ya. Jadi yang pink kurang pink. Atau yang merah. Jadi yang merah ini adalah benda aslinya. Yang titik biru ini adalah cerminnya. Dan ini yang hijau adalah bayangannya. Seperti itu. Bisa ya? Nah, jadi ada banyak cara kalian mencari hasil refleksi. Bisa menggunakan gambar atau bidang koordinat. Bisa menggunakan rumus yang ini tadi. Bisa menggunakan GeoGebra yang ini. Ya, dengan GeoGebra kita juga bisa mengecek atau mencari refleksi-refleksi yang lain ini. Nah, misalkan kita hapus saja ini dulu semua ya. Nah, misalkan seperti ini, kita buat suatu titik P. P sama dengan dalam kurung misalkan 2,3. Nah, misalkan kalau titik P berarti ini P 2,3 berarti ini X-nya 2, Y-nya 3. Coba kita refleksikan terhadap sumbu X yang pertama ini ya. Refleksi berarti refleksi terhadap garis. Berarti titik kita klik sumbu X. Nah, P aksennya menjadi 2,-3. Benar ya? Berarti X, min Y. X-nya 2 tetap 2. Y-nya 3 karena min Y jadi min 3.
seperti itu. Kok terhadap sumbu Y berarti refleksi terhadap garis. Bendanya, cerminnya. Nah, ini dia terhadap sumbu Y, hasilnya min 2,3, benar. Min X, Y, seperti itu. Terhadap titik asal kita buat dulu 0,0-nya. O sama dengan 0,0. Berarti di sini refleksinya terhadap titik. Nah, berarti benda, cerminnya. Nah, ini dia hasil refleksinya. Min 2, min 3. Benar kan? Min X, min Y. Min X, min Y. Ini dia. Seperti itu. Terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kita buat dulu garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Enter. Ini garisnya. Ini garisnya berarti kita refleksikan terhadap garis. Benda, cermin. Nah, ini dia. 3,2. Nah, benar. Y, X. Y, X. Seperti itu. Terus kalau terhadap garis Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Kita buat dulu. Enter. Sekarang kita cerminkan terhadap garis titik. Y sama dengan min X, garisnya diklik. Nah, ini dia hasilnya. Min 3, min 2. Benar. Min Y, min X. Seperti itu. Terus untuk garis Y sama dengan H. Nah, Y sama dengan H ini kita ambil contohnya Y sama dengan 2. Coba ya. Nah, ini dia garis Y sama dengan 2. H-nya 2. Kita refleksikan terhadap garis titik, terus klik cerminnya Y sama 2. Jadinya ini dia P aksen 5, yaitu 2,1. X-nya tetap X, terus Y-nya atau Y aksennya jadi 2H min Y kan. 2H tadi 2 nih rumus, H-nya juga kita ambil 2 tadi. Terus 2 kali 2 kan 4. 4 dikurang Y-nya 3. 4 kurang 3, 1. Seperti itu. Nah, coba X sama dengan min 1. Misalkan untuk X sama dengan H ya. H-nya min 1 di sini. Nah, kalau X sama dengan min 1 ini garisnya kita coba refleksikan. Titik, cermin. Nah, ini dia hasilnya. Yaitu min 4,3. Min 4,3 rumusnya 2H min X. 2H yang tadi min 1. Karena kita ambil X sama dengan min 1. Berarti H-nya 1, min 1. 2 kali min 1 yaitu min 2. Dikurang X-nya tadi 2. Min 2 kurang 2, min 4. Koma, Y-nya tetap 3, 3. Nah, itu dia. Bisa ya dipahami? Ya, gampang sekali. Oke. Om Santi, Santi, Santi. Om. Sampai jumpa. Stay safe, stay healthy, and selalu ingat, math is fun.